Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Untuk pertemuan yang kedua kemarin sudah membahas tentang pengertian pecahannya. Sekarang ke bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bentuk lain dalam penulisan pecahan. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama 3/10. Jika dibuat desimal menjadi 0,3. Yang kedua 3/2/5. Berarti 3 ditambah 2/5 atau 0,4 sama dengan 3,4. Sedangkan yang ketiga 12/15 itu sebenarnya pembagian antara 12 dibagi 15. Hasilnya didapat 0,8. Dan yang keempat 25/100 sama dengan 25 dibagi 100 atau hasilnya 0,25. Bentuk pecahan 0,3 dinamakan pecahan 1 desimal, sedangkan pecahan 0,25 dinamakan pecahan 2 desimal. Setiap angka di belakang koma dibacanya satu-satu seperti ini, 0,25 bukan 0,25, hanya satu-satu jadi 0,25. Yang kedua ada persen dan per mil. Untuk persen itu artinya per 100, dilambangkan dengan seperti ini. Contohnya 30%, yang berarti 30/100 atau 0,30. Belakang koma 0 bisa dihilangkan menjadi 0,3 saja. Sedangkan untuk yang kedua ada per mil, mempunyai arti per 1000, dinotasikan dengan lambang seperti ini. Contohnya 40 per mil sama dengan 40 per 1000, bisa kita perkecil menjadi 4/100 atau kalau dibuat ke desimal menjadi 0,04. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Jika suatu pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan tersebut dapat dirubah ke bentuk pecahan campuran seperti ini. 9/5 sama dengan 5/5 ditambah 4/5. 5 ditambah 4 menjadi 9, 9/5 atau 5/5 bisa dirubah menjadi 1 ditambah 4/5. Maka dihasilkan pecahan campuran 1/4/5. Sedangkan dari pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Ini contoh yang kedua, 3/1/4. Caranya 3 dikali 4 ditambahkan dengan 1, atau 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 1 hasilnya 13, jadi 13/4. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Untuk mengubah pecahan ke bentuk desimal dilakukan dengan mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Di sini ada satu contoh. Yang pertama 3/5. Kita bisa gunakan pembagian kurung. 3 dibagi 5. 3 bagi 5 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di belakangnya dan akan didapat 0 di atasnya. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Maka dari pecahan biasa membentuk pecahan desimal dihasilkan 0,6. Yang kedua 3,25
Dari desimal kita rubah ke pecahan biasa. Hasilnya menjadi 325/100. Yang kita perkecilnya 25/100. Menjadi hasil akhirnya 3/1/4. Jadi dihasilkan 3/1/4. 1/4 dari mana? Karena 25/100-nya diperkecil, masing-masing dibagi 25. Diperkecil. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka hasil akhirnya dari pecahan desimal ke pecahan biasa menjadi 3/1/4. Oke, selanjutnya mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Di sini ada contoh 2/5 kita rubah ke persen, berarti harus dikalikan dengan 100%. 2/5 dikali 100%. 2 dikali 100 hasilnya 200. 200 dibagi 5 hasilnya 40, maka didapat 40%. Sedangkan contoh yang kedua, dari pecahan campuran yang berbentuk persen kita rubah ke pecahan biasa. Dengan cara kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 dikali 12 hasilnya 24. 24 ditambah 1 hasilnya 25. 25/2 dibagi lagi dengan 100. Karena di sini bentuk pembagian pecahan, maka untuk menghasilkannya kita rubah ke bentuk perkalian. 25/2 dikali 1/100. 25 dikali 1 hasilnya 25. 2 dikali 100 hasilnya 200. Kita perkecil 25/200 dengan cara masing-masing penyebut dan pembilangnya dibagi 25. Maka didapat hasil akhirnya 1/8. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil atau sebaliknya. Yang pertama ada 3/8. Kenapa kita gunakan 125? Karena jika dihitung 125 dikali 8 akan menghasilkan 1000 atau bentuk per milnya. Maka masing-masing penyebut dan pembilangnya kita kali dengan 125, dihasilkan 375/100. Dibuat ke per mil menjadi 375 per mil. Sedangkan contoh yang kedua, dari per mil kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 90 per mil sama dengan 90/1000. Maka diperkecil, setiap penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan 10. Maka 90 dibagi 10 hasilnya 9. 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Menjadi 9/100. Oke, selanjutnya kita ke operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Dalam menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, terlebih dahulu kita samakan penyebut kedua pecahan tersebut dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangi. Seperti contoh di sini ada 2/7 ditambah 3/4. Penyebutnya berbeda, yang satu 7, yang satu 4. Maka kita harus cari dulu KPK dari 7 dan 4. Didapatlah 28. 28 berarti 2/7 ini masing-masing dikali 4. Penyebut dan pembilangnya kita kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8/28.
Sedangkan untuk 3/4, jika KPK-nya 28, masing-masing dikali dengan 7. Maka didapat 3 kali 7 hasilnya 21 per 28. Karena penyebutnya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan. 8 tambah 21 dihasilkan 29. 28 di sini jadi 28. 29 per 28. Ini untuk pecahan biasa. Bisa dirubah ke pecahan campuran menjadi 1 per 28. Contoh yang kedua, pecahan campuran dikurangi dengan pecahan biasa. Sama seperti contoh yang pertama, kita cari dulu KPK-nya. Didapat 4 ditambah 3/8 dikurangi 2/9. Ini yang kita kurangi. KPK dari 8 dan 9 didapat 72. Maka untuk 3/8 dikali 9 dihasilkan 3 kali 9 27 per 72 dikurangi 2/9. Ini penyebut dan pembilangnya dikali dengan 8. Maka didapat 16 per 72. Langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 27 per 72 dikurangi 16 per 72. Karena penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangkan. 27 kurang 16 hasilnya 9 per 72. Kita perkecil untuk 9 per 72-nya, masing-masing dibagi dengan 9. Maka didapat hasil akhir 41/8. Yang selanjutnya ada sifat-sifat pada penjumlahan pecahan. Sifatnya ada 5. Yang pertama sifat tertutup, A plus B sama dengan C. Sifat yang kedua sifat komutatif, A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga sifat asosiatif, A plus B plus C. Yang pertama asosiatifnya A plus B yang dalam kurung. Yang kedua bisa dirubah ke A ditambah dalam kurung B plus C. Yang keempat, bilangan 0 adalah unsur identitas, di mana jika A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Yang kelima, inverse atau lawan. Lawan dari A adalah min A. Misalnya 2 lawannya adalah min 2. Maka kalau masuk ke rumus, A ditambah min A sama dengan min A plus A. Akan didapat unsur identitas yaitu 0. Selanjutnya ada perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti contoh yang di sini ada 2/7 dikali 5/6. Maka pembilangnya kita kali dan penyebutnya juga kita kali. Hasilnya 2 dikali 5 per 7 dikali 6. Didapat 10/42. Dalam 10/42 bisa kita perkecil dengan cara di masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Maka didapat 5/21. Untuk sifat-sifatnya, perkalian memiliki 6 sifat. Yang pertama sifat tertutup, A dikali B sama dengan C. Yang kedua sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga sifat asosiatif, di mana A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang keempat sifat distributif. Distributif ini ada 2 untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk penjumlahan, A dikali B ditambah C, maka hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Atau untuk pengurangan,
A dikali B dikurang C. Maka A-nya kita kalikan B dikurangi A dikalikan dengan C. Sifat yang kelima adalah inversnya atau lawannya. Jika A per B, lawannya adalah B per A. Yang keenam adalah 1. 1 merupakan unsur identitasnya. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Ini ada rumusnya. Jika A per B dibagi C per D, maka hasilnya berlaku A per B dikali D per C, di mana D per C itu merupakan inverse atau kebalikan dari C per D. Contohnya, di sini ada pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, 5 per 12 dibagi 3 per 8. Kita masukkan ke rumus, 5 per 12 dikali 8 per 3, inverse dari ini, 3 per 8. Langsung kita jumlahkan, pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 kali 8 hasilnya 40, 12 kali 3 hasilnya 36. Kita rubah ke pecahan campuran menjadi 1, 4 per 36. 4 per 36-nya bisa kita perkecil dengan cara masing-masing dibagi 4. Maka hasil akhirnya didapat 1 per 9. Yang kedua, ada pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Langkah awalnya kita rubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 tambah 2 hasilnya 14. Didapat 4 atau 3 kali 4 hasilnya 12. Ini perkalian. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Didapat 14 per 3 dibagi 2 per 9. Kita masukkan ke rumus menjadi 14 per 3 dikali 9 per 2. Didapatlah hasil 126 per 6. Karena 126 bisa dibagi 6, maka hasilnya menjadi bilangan bulat positif, yaitu 21. Selanjutnya ada perpangkatan bilangan pecahan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama untuk sembarang bilangan bulat A dan B. Misalnya di sini ada A per B pangkat N. Maka perkalian berulang antara A per B dikali A per B dikali A per B sampai N faktor. Maksudnya N faktor di sini berapa pangkat dari si pecahannya. Contohnya di sini ada 1 per 2 pangkat 3, berarti 1 per 2 dikali 1 per 2 dikali 1 per 2, sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada sifat-sifat pecahan perpangkatan. Yang pertama, di mana A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sama dengan contohnya 1 per 2 pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2, didapat 1 per 4. Sifat yang kedua, A per B pangkat M dikali A per B pangkat N. Karena pecahannya itu sama, maka yang dijumlahkan hanya pangkatnya, pangkat M dan pangkat N. Didapatlah A per B dikali pangkat M ditambah pangkat N. Atau contohnya 3 per 4 pangkat 3 ditambah 3 per 4 pangkat 2.
bukan ditambah, dikali ya. Dikali 3/4 pangkat 3 dikali 3/4 pangkat 2. Didapatlah 3/4 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya didapat 3/4 pangkat 5. Balik lagi ke sifat yang pertama. 3/5 per 4 pangkat 5. 3/5 didapat 243. 4/5 didapat 1024. Jadi hasil akhirnya 243/1024. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N. Karena di sini bilangannya sama, bilangan pecahannya, maka pangkatnya saja yang dirubah menjadi A per B pangkat M dikurangi pangkat N. Contohnya 2/5 pangkat 7 dibagi 2/5 pangkat 5. Dihasilkan 2/5 pangkat 7 dikurangi pangkat 5. Maka hasilnya 2/5 pangkat 2. Langsung kita sederhanakan, 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Didapat hasilnya 4/25. Sifat yang terakhir atau yang keempat, A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Maka dihasilkan A per B pangkat M dikali pangkat N. Contohnya 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka hasilnya 2/3 pangkat 3 dikali pangkat 2. Didapat hasil 2/3 pangkat 6. Disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Maka didapat 64/729. Selanjutnya ada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Memiliki 3 sifat. Yang pertama, apabila dalam suatu operasi hitung campuran tidak terdapat tanda kurung dalam soalnya, maka pengerjaannya bisa kalian kerjakan di sebelah kiri dulu. Seperti sifat yang 3 ini, jika penjumlahan dan operasi pengurangan, maka artinya kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada contoh 3/4 dikurangi 2/6 ditambah 4/3. Karena dalam soal tidak ada keterangan tanda kurungnya, kalian bisa kerjakan sebelah kiri dulu. Maka kalian kerjakan yang 3/4 dikurangi 2/6 terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan 4/3. Sifat yang kedua, jika operasi perkalian dan operasi pembagian karena memiliki sifat yang sama-sama kuat, artinya kerjakan yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Contohnya 4/6 dibagi 3/2 dikali 4/2. Karena dalam soal tidak ada keterangan yang dikerjakan terlebih dahulu, maka kalian bisa kerjakan dari sebelah kiri. Maka 4/6 dibagi dengan 3/2. Setelah ditemukan hasilnya, baru dikali dengan 4/2. Sifat yang terakhir, operasi perkalian dan operasi pembagian itu lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Maka kalian harus kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Oke, ada contohnya, salah satu contoh di sini. Karena dalam soalnya sudah ada keterangan di dalam kurung, maka yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. Meskipun penjumlahan itu sifatnya tidak lebih kuat dibandingkan dengan perkalian. 1/3 ditambah 2/3/5
dikali 4 1/2. Yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. 1/3 ditambah 2/3/5 kita rubah ke pecahan biasa. 2 kali 5 hasilnya 10 ditambah 3 hasilnya menjadi 13. Hasilnya didapat dalam kurung 1/3 ditambah 13/5 dikali, ini juga kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/2. Maka didapat, karena penjumlahan yang harus dikerjakan, kita samakan KPK si penyebutnya. KPK 3 dan 5 yaitu 15. Maka 3-nya kita kali dengan 5, 1 juga kita kali 5. Terus untuk 13/5 masing-masing kita kali dengan angka 3. Maka didapat 5/15 ditambah 39/15 dikali dengan 9/2. Yang dalam kurung kita jumlahkan, didapat 44/15. Baru kita kalikan dengan 9/2. Dalam proses perkalian, pembilang tinggal dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka 44 kali 9 hasilnya 396/30. Kita perkecil menjadi pecahan campuran menjadi 13 6/30. 6/30 masih bisa kita perkecil, masing-masing dibagi dengan 6. Maka hasil akhirnya 13 1/5. Oke, selanjutnya operasi hitung pada pecahan desimal. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada salah satu contoh, 16,29 ditambah 3,47 dikurangi 9,52. Didapat hasilnya 10,24. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan pada masing-masing nilai tempat dengan cara bersusun. Kita dapat mengurutkan angka-angka ratusan, puluhan, satuan, per 10, per 100, dan seterusnya. Ini contoh di sini, karena tidak ada operasi kurung terlebih dahulu, maka bisa kita kerjakan dari sebelah kiri. Kita kerjakan 16,29 ditambah 3,47. Kita gunakan operasi susun. 16,29 ditambah 3,47 ditambah. Untuk penentuan komanya harus sejajar, ya. Jika dua angka di belakang koma, maka proses soal selanjutnya juga harus dua angka di belakang koma. Kita jumlahkan 9 tambah 7 hasilnya 16. Simpan 1 di atas. 3 tambah 4 7. Kita buat komanya. 6 tambah 3 hasilnya 9. Dan satunya turun ke bawah. Hasilnya 19,76. Baru kita kurangi dengan 9,52. Kita kurangi. 6 kurang 2 hasilnya 4. 7 kurang 5 hasilnya 2, 9 kurang 9 hasilnya habis atau 0, dan satunya turun. Hasil akhirnya menjadi 10,24. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita gunakan operasi susun. Sedangkan untuk yang perkalian dan perkalian pecahan desimal juga kita bisa gunakan dengan operasi susunnya. Contohnya 3,21 dikali 4,7.
Didapatlah hasil 13,803. Caranya 3,21 dikali 4,3 harus sejajar. Angka di depan komanya harus sejajar. Kita lakukan penjumlahannya atau perkaliannya. 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9. Dalam proses perkalian ini, untuk komanya kita tetapkan di akhir hasilnya. Jadi, kita lanjutkan. 4 dikali 1 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8, 4 kali 3 hasilnya 12. Baru kita jumlahkan. 3, 10, 10 tambah 8, 18. Ini menjadi 3, dan satunya turun. Setelah hasilnya 13803, baru kita tentukan komanya. Kita lihat dari soalnya. Karena dalam soal ada 1, 2, 3 angka di belakang koma, maka kita gunakan juga dari belakang untuk penentuan komanya. 1, 2, 3. Maka didapat hasil akhir 13,803. Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada salah satu contoh soal cerita yang menggunakan pecahan dalam ceritanya. Contohnya, Bu Wati memiliki sebidang tanah dengan luas 240 meter persegi. Tanah tersebut 2/5 bagian ditanami jagung, 1/4 bagian ditanami ubi, dan sisanya ditanami singkong. Hitunglah luas tanah Bu Wati yang ditanami singkong. Oke, kita jawab. Dalam sebidang tanah ini, kita buat dalam satu bagian terlebih dahulu. Jadi, 1 dikurangi 2/5 ditambah 1/4 sama dengan 1 dikurangi, karena 2/5 ditambah 1/4 yang di dalam kurung, maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kita cari KPK dari penyebutnya. KPK dari 5 dan 4 yaitu 20. Maka didapat 8/20 ditambah 5/20 sama dengan 1 dikurangi 13/20. Karena 1 ini merupakan satu luas tanahnya, maka penyebut dan pembilangnya harus sama. Menjadi 20/20 dikurangi 13/20, hasilnya 7/20. Itu untuk tanah yang ditanami singkong. Sekarang yang ditanya luas tanahnya berapa yang ditanami singkong. Kita hitung satu-satu. Untuk jagung 2/5 dikali luas tanahnya atau 240 sama dengan 480/5. Didapat hasil 96 meter persegi. Untuk yang ditanami ubi, 1/4 dikali 240 sama dengan 240 dibagi 4 atau 240/4. Hasilnya didapat 60 meter persegi. Sedangkan untuk yang singkong didapat 7/20 dikali 240 sama dengan 1680/20. Didapat hasilnya 84 meter persegi.
segi. Jika dijumlahkan antara luas tanah yang ditanami jagung, ubi, dan singkong, hasil akhirnya 240 meter persegi. Sekian untuk pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.